Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Momi akan membacakan cerita yang berjudul Raksasa Berketombe. Pemirsa, tampaknya cuaca ekstrim parah di musim hujan kali ini. Kota Yotfata diterpa badai aneh. Bukan badai salju, bukan badai debu. Para ahli belum mengetahui penyebab badai aneh ini. Hustler, sang wali kota, mengerutkan dahi melihat laporan reporter televisi itu. Dia menarik tirai jendela. Di luar, serpihan putih mirip badai salju melayang-layang menutup kota. Rumah-rumah beratap putih, pohon-pohon juga menjadi putih, dan kepala para penduduk juga terlihat putih seperti ditaburi gula halus. Diam-diam Hustler keluar rumah, berjalan mengikuti kata hatinya. Bila hatinya menyuruh belok kanan, Hustler belok kanan. Jika hatinya belok kiri atau lurus, Hustler akan mengikutinya. Saat itu kata hati Hustler menyarankan untuk mengikuti jalan lurus. Hustler terus berjalan hingga tiba di ujung kota yang sepi. Di situ badai aneh semakin parah. Bulir-bulir putih menghalangi pandangan Hustler. Dia melihat ada sungai di hadapannya, tapi sungai itu pun tertutup serbuk putih. Tiba-tiba pandangan Hustler terpaku pada sebuah batu super besar. Tunggu dulu. Sepertinya bukan batu. Tapi apa? Hustler memincingkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Mendadak dia melompat mundur. Di seberang sungai berdiri raksasa tinggi gedung pencakar langit kota Yotfata. Raksasa itu tengah asik bergoyang-goyang sambil mengibaskan rambutnya seperti dia sedang asik mendengarkan lagu. Sekali lagi, Hustler terperangah. Sang wali kota baru sadar kalau serpihan putih yang diduga sebagai badai aneh itu seperti berasal dari rambut si raksasa. Astaga, ini bukan dampak cuaca ekstrim. Ini badai ketombe, gumam Hustler. Hustler menyeberangi sungai mendekati raksasa itu. Dia mengenang-ada hendak memanggil raksasa. Namun sekonyong-konyong hidung raksasa kembang-kempis dan haci. Hush, Hustler terlempar hingga kembali ke kantor pusat kota. Satpam kantor terheran-heran melihat Hustler terlentang di tengah dengan penampilan berantakan. Hustler segera membersihkan diri dan keluar kantor lagi melalui pintu samping. Kini dia mengepit segulung tali. Sang wali kota nekat mendatangi raksasa itu lagi. Dia melemparkan ujung tali berpengait ke kerah baju si raksasa. Berhasil! Hustler mulai merayap naik. Namun ketika Hustler sudah di tengah jalan, mendadak raksasa itu kentut. Hustler langsung pusing. Bau kentut si raksasa sungguh tidak enak. Kalian tahu air got yang berwarna hitam? Seperti itulah baunya. Hustler segera turun. Dia muntah-muntah di sisi sungai. Tubuhnya lemas. Tapi sang wali kota tidak mau menyerah. Kalau dia menyerah, badai ketombe akan terus berlanjut. Dia harus menghentikan ulah raksasa itu. Sekarang Hustler merogoh saku celananya. Tangannya menemukan kantong plastik hitam. Hustler mulai meniup. Kresek itu mirip balon. Hustler menggantungkan diri pada balon itu. Saat angin tertiup, balon itu pun terbang, naik terus dan terus sampai mendekati wajah raksasa. Raksasa tidak menghiraukan keberadaan Hustler dan balonnya. Dia memejamkan mata sambil tetap mengibas-ngibas rambut. Miliaran ketombe berterbangan. Hustler tersedak. Sambil terbatuk-batuk, Hustler mengarahkan balon mendekati hidung raksasa. Dia memencetnya agar raksasa membuka mata. Tapi tidak ada reaksi. Rupanya makhluk itu asik mendengarkan lagu. Tolong berhenti menggerakkan kepalamu, teriak Hustler. Raksasa itu tidak peduli. Hustler nyaris putus asa. Tiba-tiba langit menggelap. Awan hitam bergulung. Hustler mulai nekat menarik mata raksasa agar terbuka. Dan saat tengah berusaha membuka mata raksasa itu, mendadak jedar. Petir menggelegar. Balon Hustler pun bocor dan melesat kembali ke kantor. Sementara itu, raksasa berhenti bergoyang. Dia terpaku mengamati Walkman-nya yang tiba-tiba mati.
Raksasa itu tidak tahu kalau Walkman-nya itu terkenal petir dan akhirnya badai ketombe pun berhenti. Sekian teman-teman. Sampai di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.